Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar untuk PAS ya, pelatihan akhir semester untuk semester 1 sekelas 10 matematika wajib gitu ya. Nah, ini kamu bisa lihat soalnya di sini. Ini ada soal akar dari 2x kuadrat min 3x plus 4 sama dengan 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikan bentuk akar yang seperti ini? Untuk menyelesaikan bentuk akar yang seperti ini, kita hilangkan akarnya, itu penyelesaiannya. Jadi penyelesaian pertama adalah dihilangkan akarnya. Kalau kita hilangkan akarnya berarti dikuadratkan. Kita dapatkan 2x kuadrat min 3x plus 4. 2 kuadrat itu hasilnya 4 gitu ya. Ini 4-nya dicoret boleh. Kita dapatkan 2x kuadrat 3x sama dengan 0. Kemudian x-nya keluar ya, karena ini nggak punya konstanta berarti x-nya keluar. X buka kurung 2x min 3 gitu ya. Nah, ini kalau kita sama dengan K0 otomatis x-nya sama dengan 0. Kemudian yang satunya 2x min 3 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 3. Nah, dari sini kalau kita mau nyari x-nya berarti 3 ini bagi 2 gitu ya. Nah, fungsi dari akar bagaimana? Kalau akar itu hasilnya tidak boleh negatif. Oh, di dalam akar tidak boleh negatif. Coba kamu cek ke sini 0. 2 kali 0 kuadrat 0 dikurangi 3 kali 0, 0 ditambah 4 positif benar ya. Kemudian x-nya 3/2, kalau masuk sini itu 2 kali 3/2 kuadrat kurangi 3 kali 3/2 tambah 4 hasilnya juga positif, berarti boleh. Maka ini memenuhi. Kemudian ini juga memenuhi. Karena memenuhi keduanya baru kita jawab. Pertanyaannya adalah 2x. 2 kali 0, 2x-nya otomatis 0. Oke ya, 0, 0. Kemudian 2x-nya di sini ada 3. Maka kita dapatkan jawabannya adalah 2, 0 dan 3. Itu untuk soal 1. Soal yang kedua ini bentuk pertidaksamaan. Bentuk pertidaksamaan, bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan? Pertidaksamaan nilai mutlak itu ada yang positif atau ada yang negatif. Atau kalau ini ngomongnya 2 mutlak berarti ada yang ditambah dan ada yang dikurang. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita tuliskan di sini maka ada 4x ditambah 2. Ini ya. Nah, ada yang ditambah dengan x min 3. Ada pula yang dikurang. Jadi ini ada yang tambah terus ada yang dikurang. Siapa? 4x plus 2 dikurang dengan x min 3. Nah, itu. Oke. Hasilnya di sini tandanya adalah kurang dari, ya tetap kurang dari 0. Nah, ini 4x ditambah x jadinya 5x min 1 ya. Nah, yang ini 4x dikurangi x berarti 3x, 2 kurangi min 3. Kurangi negatif 3 ketemunya 5. Nah, ini kalau kita buat harga 0 atau disama dengankan 0 semuanya, ini ya, 3x ditambah 5 sama dengan 0, kita dapatkan x-nya 1/5, kemudian x-nya min negatif 3/5. Karena ini suatu pertidaksamaan, berarti kita pakai garis bilangan, kita isi yang negatif dulu, 5/3, kemudian 1/3. Kalau saya konsepnya di sini ya, ini kan positif, ini juga positif. Maka positif kali positif hasilnya positif, dari kanan positif, negatif positif. Nah, kita pilih yang kurang dari 0. Kurang dari 0 itu otomatis yang negatif, berarti yang tengah. Nah, oke. Dilihat pertidaksamaannya di sini pakai sama dengan, berarti ini isi. Maka kesimpulan jawabannya adalah negatif 1/5 kurang dari sama dengan x kurang dari 1/3. Itu untuk jawaban nomor 2. Gitu ya. Oke, jadi intinya ada yang positif, ada yang negatif. Oke, ada ralat ya. Ini bukan 3 tapi 5, kan? Jadi ini adalah 3 bukan 5. Oke, kita ralat dulu. Ini 1/5, ini juga 5. Itu jawabannya. Plus min plus, kemudian pilih yang. Oke, soal berikutnya ya. Soal berikutnya ini materinya adalah
persamaan linear 3 variabel ada 3 buku, 1 spidol, 2 tinta. Nah, ini langsung kita misalkan bukunya adalah X, kemudian spidolnya Y, tintanya Z. Kita dapatkan apa? Kita dapatkan 3X ditambah 1Y ditambah 2Z sama dengan 17.200. Kalimat berikutnya, 2 buku, 2 spidol, 3 tinta. Nah, itu udah otomatis 2 buku, 2X, kemudian 2 spidol, berarti 2Y, kemudian 3 tinta, 3Z, 19.700. Satu lagi, 1 buku berarti X, kemudian 2 spidol, 2Y, 2 tinta, 2Z, sama dengan 14.000. Nah, dalam melakukan eliminasi itu banyak cara. Dalam melakukan eliminasi itu ada eliminasi saja, ada substitusi, gabungan eliminasi, substitusi. Nah, kita lihat dulu pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah 1 buku. Buku tadi adalah X, berarti kita nyari X. Nah, untuk mendapatkan X berarti kita jangan mengeliminasi X. Kita nggak boleh eliminasi X, karena nanti mau dicari X-nya. Kalau dieliminasi ya nggak dapat, gitu kan. Nah, ini berarti kita bisa eliminasi Y atau Z. Nah, bisa dilihat di sini angkanya 122, 232. Maka yang paling mudah adalah kita mengeliminasi Y, karena angkanya 122, 232. Jadi lebih kecil gitu ya. Karena angkanya lebih kecil, kita pilih Y. Nah, kamu lihat di sini persamaan 1 sama persamaan 2 itu Y-nya berbeda. Ini Y-nya 1, ini Y-nya 2. Jadi kita putuskan dulu kita mau eliminasi Y. Gitu ya. Dari persamaan 1 dan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2 supaya bisa dieliminasi, ini kan harus 2, maka ini semua dikali 2. Kali 2 ya. Di persamaan 1 dikali 2. Persamaan 1 kali 2 6X, kemudian ditambah 2Y ditambah 4Z ya, sama dengan 34.400. Nah, persamaan 2 masih sama karena sudah 2Y, berarti 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 19.700. Nah, ini kalau kita kurangkan, berarti Y-nya habis, tinggal 4X gitu ya, ditambah Z sama dengan berapa ini? Temunya ini 700, ini itu adalah 4 ya, 14.700. Oke. Kita dapat persamaan baru, kita butuh persamaan lagi untuk dapat dipasangkan dengan XZ. Berarti masih sama, kita harus eliminasi Y. Kita nggak boleh ambil 1, 2, kita ambil yang lain. Nah, ini yang kelihatan sama itu adalah persamaan 2 sama persamaan 3. Untuk persamaan 1 sudah dipakai, pakai 2, 3 karena 2, 3 itu Y-nya sudah sama 2. Nah, dari sini coba saya kurang ya. Kalau saya kurang, maka Y-nya habis, tinggal X, 2X kurangi X, 3X dikurangi 3Z dikurangi 2Z, berarti X plus Z sama dengan, ini tinggal dikurang ya, 5.700. Nah, persamaanmu tadi kamu gabungkan dengan persamaan yang ada di sini, gitu ya. Jadi ini persamaannya digabung, kita dapatkan 4X ditambah Z, gitu ya, sama dengan 14.700. Kemudian yang atas tadi X plus Z sama dengan 5.700. Sesuai tujuan awal kita mencari X, berarti ini Z-nya yang harus hilang, benar ya. Kita hilangkan Z-nya, kita dapatkan di sini 3X ya, sama dengan 9.000, maaf, berarti X-nya ketemu 3.000. Gitu. Jadi konsep dari kita membuat mengeliminasi itu harus disesuaikan dengan pertanyaan. Kalau pertanyaannya X, berarti jangan dieliminasi X-nya. Di sini kasusnya adalah dieliminasi Y. Nah, untuk mengeliminasi Y itu dilihat dua pasang ya, diambil 2 pasang maksudnya, 1 sama 2, 2 sama 3. Dua-duanya dieliminasi, Y-nya kita dapatkan persamaan baru dengan variabel X sama Z. Nah, tujuannya adalah mendapatkan X, berarti X-nya jangan dieliminasi. Yang dieliminasi adalah Z-nya. Maka diperoleh nilai dari Z.
Berikutnya ini soalnya adalah Y lebih dari X kuadrat plus 4X plus 6, kemudian ini ya. Nah, kamu cek dulu. Nah, ini bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya kita pakai konsep yang namanya persamaan garis ya. Untuk pertidaksamaan garis, kalau kamu punya AX plus BY bisa lebih dari atau kurang dari C. Jika A-nya positif, maka lebih dari itu yang kanan, kurang dari itu yang kiri. Kita pakai konsep itu ya. Nah, ini sesuai sudah, ini depan X-nya adalah positif, lebih dari berarti pilih yang kanan. Ini ada persamaan garis lurusnya yang ini garis lurus ya, berarti daerahnya adalah ke kanan. Oke, ke kanan. Maka kanan itu yang paling mungkin jawabannya adalah kalau nggak 2, ya ini ya 3 ya, 2 atau 3. Nah, ini yang 3 yang bawah. Oke. Nah, terus kita harus memilih. Nah, memilihnya berarti kita pakai dasar yang ini. Dasar dari Y lebih dari X kuadrat plus 4X plus 6. Kalau kita diminta gambar itu terlalu lama. Kita pakai uji titik boleh ya. Nah, gambar ini itu adalah gambar parabola. Parabola ini ada lebih dari, ada kurang dari. Itu yang membedakan adalah kalau lebih dari atau kurang dari itu bisa di dalam parabola, bisa di luar parabola. Nah, kalau di sini kasusnya, kalau kamu ambil 2, berarti 2 ini di dalam parabola, 3 ini di luar parabola. Nah, untuk ngecek yang benar yang mana, kita bisa ambil sembarang titik. Misal saya ambil titik yang paling mudah, yaitu di sini ya, 0,0. 0,0 ada di luar parabola, gitu ya. Coba kita cek ke sini, 0 lebih dari 0, kuadrat 0, 4 kali 0, 0 ditambah 6. Diperoleh 0 lebih dari 6. Oh, ini pernyataan yang salah. Artinya, di luar parabola itu salah. Berarti, yang ada di luar parabola adalah 3. Itu pernyataan yang salah. Maka kita ambil yang benar, yaitu 2. Yang di dalam parabola. Jadi, jawabannya adalah 2. Jadi, konsep yang digunakan adalah uji titik, gitu ya. Bukan menggambar. Kalau menggambar, itu terlalu lama. Soal berikutnya, ini ada soalnya setahun yang lalu, jumlah usia Ani, Benny, Chandra gitu ya. Kita nggak usah baca panjang-panjang ya. Dari sini keterangannya jumlah usia Ani, Benny, Chandra. Nah, kita langsung buat persamaan saja. A ditambah B ditambah C sama dengan 31. Tapi ini ada keterangan setahun yang lalu. Nah, karena setahun yang lalu berarti dikurangi 1. Siapa yang dikurangi 1? Semuanya. Jadi Ani dikurangi 1, Benny-nya dikurangi 1, Chandra juga dikurangi 1. Ketemunya 31. Nah, ini min 1, min 1, min 1 pindah ke kanan. Nanti jadinya kan 31 ditambah 3. Maka kita dapatkan Ani, Benny, Chandra sama dengan 34. Langsung dicek ke jawaban. Jawaban yang muncul 34 adalah A, kemudian D gitu ya. Nah, ini A sama D, kita harus memilih lagi. Kita baca lagi. Di sini sekarang usia Ani sama dengan 2 tahun lebih tua dari Benny. Jadi kita sekarang Ani itu sama dengan, baru Benny ditambah 2 karena lebih tua. Nah, dari kalimat ini karena sekarang berarti tidak perlu dikurang atau ditambah. Kalau yang lalu dikurang, yang akan datang ditambah. Karena sekarang tidak ya. Ini pindah ke kiri, dapatnya A dikurangi B sama dengan 2. Cek dulu jawaban, yang ada A kurangi B sama dengan 2 hanya A. Berarti jawabannya adalah A. Tidak harus diselesaikan semuanya. Gitu ya. Nah, kita ke ke soal berikutnya. Ini soalnya ya. Ini kamu lihat, nah kalau kamu dapat soal seperti ini, itu bagaimana? Bagaimana menyelesaikan soal seperti ini? Ini panjang sekali ya ini ya. Ini kalau kita selesaikan, ini pecahan. Berarti konsep kita dalam pecahan adalah menyamakan penyebutnya. Gitu kan. Kalau kita menyamakan penyebutnya, di sini penyebutnya siapa? Ya jelas itu. Penyebutnya adalah X tambah 1 sama X min 1. Maka 2X min 1 itu dikali dengan X min 1, kemudian X plus 1-nya dikali dengan X plus 1. Punya ya, model kali silang gitu boleh ya. Kali ini kali itu gitu ya. Nanti penyebutnya udah otomatis sama, yaitu X ditambah 1 dan X dikurangi 1. Harus sama dengan 3.
Dengan perkalian pelangi gitu ya, kita dapatkan 2x kuadrat. Ini geser mundur juga ya. Nanti min 3x ditambah 1. Yang belakang juga x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Yang bawah sudah otomatis dikali pelangi juga, x kuadrat min 1 sama dengan 3. Karena ini persamaan, nanti boleh dikali silang ya, boleh ya. Ini kalau ditambahkan berarti 3x kuadrat, ini sama ini min x ditambah 2. Ini kalau dikali silang dengan 3, maka kita dapatkan 3x kuadrat dikurangi 3. Ini dicoret boleh ya. Dapatkan min x negatif 5, maka x-nya ketemu 5. Oke. Gitu. Jadi modelnya kali silang. Disamakan penyebutnya, kemudian baru dikali silang. Kalau misalkan mau dicoba-coba bagaimana? Ini saya punya x, kan ada yang nggak bisa dengan perhitungan seperti ini. Kamu coba saja x-nya dimasukkan 2. 2 kali 2 kurangi 1, 3. Kemudian 2 tambah 1, 3. 3 per 3, 1. Nah, kamu hitung. Apakah benar nanti jawabannya itu sama dengan 3. Ini ada mutlak 2x plus 1 dibagi x kurangi 2 lebih dari 3. Nah, ini kita pakai konsep nilai mutlak ya untuk pertidaksamaan. Jadi kalau ada mutlak x lebih dari 3, nah ini 3-nya bisa bilangan, bisa berapapun ya. Ini saya ngambilnya konsepnya 3. Maka lebih dari itu akan menyebabkan dia terpisah, ada ataunya. X-nya itu akan lebih dari 3, X-nya itu akan kurang dari negatif 3. Ya kayak gitu. Nanti kalau 5 ya berarti lebih dari 5, ini kurang dari negatif 5. Itu kalau di sininya X. Nah, di sini konsepnya di sini bukan X, tapi komplit ya. Ada 2x ditambah 1 per x min 2. Berarti ini kurang dari negatif 3. Nanti pakai atau lagi ya. 2x ditambah 1, x min 2 lebih dari 3. Ini masing-masing diselesaikan. Nah, ini kalau diselesaikan berarti tidak boleh ada bilangan selain 0 di ruas kanan. Maka 3-nya pindah ke kiri. 2x ditambah 1, x min 2. Ini menjadi plus 3 kurang dari 0. Sama halnya dengan ini, 2x ditambah 1, x min 2 kurangi 3 lebih dari 0. Ini konsep pecahan, berarti kita samakan penyebutnya. Penyebutnya adalah x kurangi 2, tinggal 2x ditambah 1. Nah, ini kan nggak punya pecahan ya, punya penyebut ya. Penyebutnya 1 ada, tapi tidak tertulis. Dikali dengan penyebutnya yang satunya, yaitu x dikurangi 2. Masih sama, kurang dari 0 dengan cara yang sama. Ini juga gitu ya, plus 1 x kurangi 2, 3-nya dikali x min 2. Oke, masih sama, lebih dari 0. Ini kita buka kurungnya, min 3 dikali ke dalam kurung, diperoleh 2x ditambah 1 min 3x plus 6 ya. Yang di sini adalah x kurangi 2. Nah, ini juga dibuka kurungnya, kita dapatkan kurangi 3x ditambah 6 per x min 2 lebih dari 0. Nah, ini kalau kita hitung apa yang terjadi, ini negatif x ditambah 7 ya per x min 2. Ya, ini jadinya negatif x ya. Ya kan, negatif x. Kemudian ditambah berapa itu? Ditambah negatif x ditambah ini, bukan negatif, ini ditambah ya tadi. Allah, sebentar, ini plus. Nah, ini min. Nah, sebentar, ini min. Dihapus dulu saja ya. Dihapus biar nanti jadinya betul. Ini ya, sudah saya ganti. Ini negatif x ditambah 7 per x min 2 lebih dari 0. Nah, ini kita dapatkan harga nolnya, jadi disama dengan 0 semua. Disama dengan 0 gimana maksudnya? Jadi ini kita buat 0. Kita buat 0 yang atas, nanti 5x kurangi 5, 0. Berarti x-nya adalah 1. Kemudian x min 2, 0. X-nya adalah 2. Sama halnya dengan ini, min x plus 7, 0. Kita dapatkan x-nya 7. Terus x min 2, 0. Kita dapatkan adalah 2. Gitu ya. Nah, terus bagaimana setelah ini? Nah, karena ini suatu pertidaksamaan, maka tinggal dibuat garis bilangan. Kalau kita buat garis bilangan, apa yang terjadi? Nah, garis bilangan itu menyesuaikan tanda yang di sini. Yang di situ tandanya apa? Kita lihat ya. Yang di sini itu kan positif. Ini juga positif. Kita buat garis bilangan.
Maka dari kanan itu positif, karena positif dibagi positif. Selang negatif, positif. Angkanya jangan lupa ya, 1 sama 2. Karena kurang dari, kita pilih yang negatif. Otomatis. 1 sampai 2. Oke, ini ada, ini ada, ini ada. Sekarang satunya. Nah, itu ada 2 sama 7. Oh, ini negatif. Ini positif. Negatif dibagi positif negatif, dari kanan negatif. Cuma kita pilihnya yang lebih dari 0, berarti yang positif. Oh, gitu ya. Berarti 2 sampai 7. Udah dapetnya ini. Jawabannya adalah yang D. Nah, kalau di sini kasusnya adalah yang D. Gitu ya. Jadi konsep pakainya rumus ini, kemudian setelah itu diubah ke bentuk pertidaksamaan. Di situ pakai dasar menyamakan penyebutnya. Kemudian dicari harga nolnya, masuk garis bilangan. Itu adalah sistem pertidaksamaan yang sesuai. Nah, ini kalau ini kita harus ngecek satu-satu ya. Nggak usah digambar, kalau kita gambar terlalu lama. Kita ambil garis lurusnya dulu. Garis lurusnya itu ini. Ini menghubungkan 4 dengan negatif 4. Nah, kalau kita buat pertidaksamaan atau persamaan itu 4-nya kan punyanya Y. Nah, itu malah dia gabung sama X. Kali silang modelnya. Min 4 punyanya X gabung sama Y. Sama dengan hasil kalinya 4 dikali negatif 4. Kalau kita bagi dengan 4, maka dapatkan X min Y gitu ya. Sama dengan negatif 4. Kita lihat bentuknya maunya Y sama dengan. Berarti negatif Y sama dengan negatif 4 dikurangi X. Dibuat bagus, dibuat Y sama dengan, semuanya dikali negatif 1. Kita dapatkan X plus 4. Nah, karena ini yang dihasil itu di ruas kanannya garis lurus, kanan ya. Kanan. Itu kita pakai konsep lebih dari. Nah, dengan catatan X-nya positif. Nah, ini X-nya positif ya. Iya, dan ada di kiri. Kita buat dulu X plus Y sama bukan. X plus 4 ya. X plus 4 sama dengan Y. X plus 4 sama dengan Y. Nah, karena lebih dari, berarti lebih dari Y. Nah, kalau ini kita sesuaikan dengan pilihannya, pilihannya itu maunya Y-nya sebelah kiri, berarti Y, X plus 4, yang dicaplok itu X plus 4. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, kita tinggal cek pilihannya. Pilihannya itu ternyata ada yang lebih dari, ada yang kurang dari. Itu ada yang lebih dari, ada yang kurang dari. Nah, ini semuanya ambil yang kurang dari, ini kurang dari, A, B kurang dari, C juga, C salah, D salah gitu ya, E juga salah, berarti pilihannya tinggal A sama B, ini saja. Nah, A sama B yang membedakan adalah parabolanya. Nah, sekarang supaya jelas parabolanya bagaimana. Nah, kamu bisa lihat di sini, parabolanya itu membuka ke atas, berarti positif. Oh, udah positif semua, udah sama semua. Kita hanya tinggal membedakan lebih dari atau kurang dari. Nah, untuk membedakan itu kita pakai uji titik, gitu ya. Kita coba uji titik, ambil titik yang ada di dalam arsir. Nah, mungkin saya ngambil di sini ya. Oke. Di situ siapa? Oh, di situ kayaknya siapa? Min 1,0. Di sini ya, boleh ya? Oke. Diambil uji titik di sini min 1,0. Nah, kamu coba masukkan ke persamaannya. Ini persamaannya kan udah sama semua. X kuadrat plus 4y sama dengan X kuadrat plus 4x. Masukkan saja min 1. Min 1 kuadrat 0. 4 kali min 1 min 4. Y-nya 0. Jadi ini adalah X, ini Y. Kita uji. 0 ini hasilnya min 4. Harusnya bagaimana itu? Harusnya lebih dari. Karena 0 itu lebih dari negatif ya. Karena kamu tadi mengambil daerah yang diarsir, artinya daerah yang benar, maka kamu harus ambil tanda yang benar. Tanda yang benar lebih dari. Y lebih dari artinya. Maka kita pilih yang lebih dari. Ini yang lebih dari. Oke, ini jawabannya B. Oke, berikutnya ini ada nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Tuh ada pertidaksamaan lagi. Nah, ini pertidaksamaannya konsepnya pecahan. Nanti samakan menyebutnya. Cuma sebelum itu, konsep dari pertidaksamaan itu ruas kanan harus 0. Berarti semua harus ada di sebelah kiri.
Nah, ini kalau saya tuliskan X kuadrat dikurangi 2X gitu ya. Ada penyebutnya adalah X plus 1. Ini pindah ke kiri semua, jadi dikurangi. Kalau saya kurung ya, X min 2 kurang dari 0. Nah, ini kita samakan penyebutnya, X kuadrat 2X, X plus 1. Nah, kalau kita buat sama penyebutnya, berarti X min 2 perlu dikali dengan X plus 1, sehingga penyebutnya sama nanti. Gitu ya. Kita hitung X kuadrat 2X min, nah ini ada gua kurung, kurungnya jadikan 1 dulu, dikali pelangi ya. Mundur-mundur kayak gitu. Nanti dapatnya X kuadrat min X dikurangi 2. Nah, penyebutnya udah sama, yaitu X ditambah 1. Nah, kita hitung di sini X kuadratnya akan habis. Ini X kuadrat plus ini dikurang. Min 2X min X. Berarti tambah X dapatnya min X plus 2. Nah, yang bawah adalah X plus 1. Nah, ini konsep ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kamu ingat yang namanya harga 0 ya. Harga 0 itu berarti disama dengan K0. Min X plus 2 disama dengan K0. Nanti X-nya dapat 2. Yang satunya X plus 1 juga 0, diperoleh X-nya negatif 1. Nah, karena ini pertidaksamaan, sekali lagi kita pakai garis bilangan ya. Bilangannya kita isikan kecil dulu, baru besar dari kiri ke kanan. Nah, kamu lihat di sini bahwa ini itu negatif. Jadi ini negatif ya. Ini positif ya. Berarti negatif dibagi positif, negatif. Dari kanan negatif selang positif negatif. Karena kurang dari 0, maka kita pilih negatif. Gitu ya. Berarti ke kiri, ke kanan. Berarti X-nya ke kirinya negatif 1, atau karena terpisah ya, X-nya di kanannya 2. Nah, itu untuk konsep pertidaksamaan ini. Lanjut ya. Kita ke soal ini. Nah, kamu bisa lihat di sini nilai hasil kali X kali hasil kali X, Y, Z dari sistem pertidaksamaan linear 3 variabel. Nah, kita buat ini dalam satu ruas X, Y, Z-nya ke kiri ya. Ini ada Z di kanan, Y kemudian Z ada di kanan, pindah ke kiri dulu. Ini juga sama seperti itu. Coba kita pindah ke kiri dulu ya. Kita peroleh 2X kurangi Y, Z-nya ke kiri 5Z sama dengan negatif 3. Yang kedua, Y sama Z-nya ke kiri 3X min Y min 2Z ya, sama dengan 8-nya ke kanan berarti negatif 8. Terus ini 5X sama Y-nya di sebelah kanan pindah dulu plus Y ditambah 2Z sama dengan negatif 8. Nah, sekarang kamu bisa lihat dari ketiga persamaan ini, karena pertanyaannya adalah X, Y, Z, berarti semuanya harus dicari. Kita pikir, kita mau eliminasi siapa dulu? 2, 3, 5. 1, 1, 1. Nah, 5, 2, 2. Dari koefisien setiap variabel, itu yang paling sederhana adalah Y. Maka kita putuskan kita mau eliminasi Y. Jadi karena ini itu lebih sederhana, maka kita putuskan kita eliminasi Y. Gitu ya. Nah, yang mau dieliminasi siapa? Dari semua persamaan ini, persamaan 1, 2, dilihat dulu persamaan 1 sama 2. Persamaan 1 sama 2 ini bisa hilang karena Y-nya sama tandanya, maka tinggal dikurang. Oke ya. Kalau dikurang, maka kita dapatkan 2 kurangi 3. Itu nanti habis ya. Ketemunya negatif X. Negatif 5 dikurangi negatif 2, itu dapatnya negatif 3Z gitu ya. Ini jadinya 5. Oke. Itu dari persamaan 1 sama 2. Nah, coba kita ambil dari persamaan yang lain. Dari persamaan 2 sama 3 ya, 2 sama 3. Oke. Dari 2 sama 3 ini coba kita apain? Kita coba tambah. Bukan dicoba ya, harus ditambah. Karena ini negatif, ini positif, berarti ditambah. Kita tambah, kita dapatkan 3 sama 5, 8X. Loh, ini habis. Oh, ternyata ini juga ikutan habis. Ya udah, langsung sama dengan 8 min 8 min 16. Wah, kita dapatkan X-nya langsung ketemu negatif 2. Gitu ya.
Nah, hasil kita dapat negatif 2 ini bisa kita substitusikan ke persamaannya. Karena udah dapat X. Kemana ya ini dulu tuh ya. Ini tadi kan udah dapat XZ. Karena ini lebih sederhana. Min X min 3Z sama dengan 5. Z-nya masuk. Berarti plus 6 ya. 5 berarti X-nya ketemu 1. Ketemu X, ketemu Z, berarti ketemu Y. Gitu ya. Saya ambil yang pertama saja. Oke. Yang pertama 2x y negatif 5z min 3. Masukkan x 2 kali 1 ya. Dapatnya 2, y-nya belum tahu, z-nya tadi berapa? Z-nya tadi ayo berapa tadi? Sebentar. Oke, ini tadi diralat ya. Tadi ini yang masuk adalah X-nya 2. Berarti kalau dimasukkan sini, min 2 diperoleh 2 ya. 3Z sama dengan 5. Min 3Z-nya 3, Z-nya adalah negatif 1. X ketemu, Z ketemu, berarti nyari Y. Ambil yang pertama saja ya. 2X kurangi Y, 5Z sama dengan negatif 3. X-nya tadi 2, berarti negatif 4. Z-nya nggak tahu. Kemudian ini Z-nya 1 ya, berarti negatif 1 tambah 5 sama dengan negatif 3. Nah, ini kalau kamu hitung negatif Y, ini 1 pindah kanan, itu berapa jadinya? 1, ini 1 pindah kanan menjadi negatif 4. Berarti Y-nya ketemu 4. Gitu ya. Nah, hasil dari 2 kali min 1 kali 4. Jadi 2 kali min 1 kali min 4. Temunya 8. Gitu ya. Lanjut, ini daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan bentuk seperti ini ya. Nah, ini bagaimana menyelesaikannya? Tidak perlu digambar, kita pakai keterangan-keterangan yang sering digunakan saja. Nah, dari suatu bentuk apa ini parabola ya. Jadi kita ingat bahwa parabola berbentuk AX kuadrat plus BX plus C. Gitu ya. Jika A-nya itu positif, dia akan senyum. A-nya negatif, dia akan sedih. Nah, gitu kan. Nah, dilihat dari yang pertama dulu ya ini ya. Yang pertama itu kalau kamu lihat A-nya positif. Negatif ya. A-nya negatif ini. Oke. Berarti kalau A-nya negatif dia sedih. Berarti yang ini. Oke. Maka grafik yang ini itu untuk kurva yang sedih yang mana? Yang ini. Ya, yang sedih. Nah, kalau yang sedih untuk yang ini kurvanya ya, saya rotoret nggak apa-apa ya. Ini kurvanya. Itu kita uji titik. Uji titiknya berapa? Nah, mungkin saya pakai uji titiknya adalah 0,0 ya. Di sini ada 0,0 tidak pada garis ya. Saya pakainya 0,0. Saya ujikan ke Y lebih dari min X kuadrat plus 2. Kita nggak tahu ini benar atau salah, tapi kita coba dulu. 0 lebih dari 0 plus 2. 0 lebih dari 2 itu salah atau benar? Salah. Maka dikatakan apa? Bisa dikatakan di sini itu salah. Nah, kalau salah, berarti yang ada di dalam kurva ini salah semua. Loh, yang ada di dalam kurva itu siapa? Iki salah, ini salah. Gitu kan? Karena ini pernyataan yang salah. Sekarang kita uji untuk grafik yang kedua. Parabola yang kedua ini A-nya positif setengah X kali X kuadrat. Berarti kan positif masuknya ini ya. Oke. Berarti ini itu kurvanya adalah yang ini. Oh gitu ya. Yang senyum. Oke. Terus kamu ngambil uji titik apa? Nah, mungkin saya ambil uji titiknya di sini saja. Nah, oke. Berapa nih kira-kira? Ini kira-kira 1,0 gitu ya. Coba diujikan ke Y lebih dari setengah X dikali X min 3. Y-nya 0 ini ya. Lebih dari setengah kali 1
Kemudian 1 kali negatif kurangi negatif 3 itu negatif 2, dicoret ya. 0 lebih dari negatif 1. Pernyataan yang benar atau salah? Oh, pernyataan yang benar. Ini benar, 0 lebih dari itu. Artinya yang di dalam kurva biru itu benar. Yang di dalam kurva biru hanya ini 1, berarti ini salah, ini di luar salah. Maka jawabannya adalah 1. Ini ada nilai mutlak seperti tadi. Kalau mutlaknya ada 2 seperti ini, berarti ada yang ditambah dan ada yang dikurang. Betul. Jadi ini kalau kita sesuaikan dengan cara tadi, berarti 3x plus 2 itu ya, ditambah dengan 2x min 8, ada yang ditambah sama ada yang dikurang. Berarti 3x plus 2 dikurangi dengan 2x min 8. Kalau tadi kan kurang dari, lebih dari, sama dengan 0. Nah, ini berarti sama dengan 0 saja. Ini ditambah jadinya 5x ya. 5x 2 sama ini jadinya 6. Kemudian 3x dikurangi 2x berarti x. 2 dikurangi berarti 10. 0. Sudah ketemu, x-nya 6/5 dan x-nya adalah negatif 10. Ini jawabannya. Jadi ada A plus B per C, itu pertanyaannya. Karena A plus B per C adalah pertanyaannya, berarti kita harus nyari A, B, sama C. Nah, kalau semua dicari, berarti kita ambil koefisien yang sederhana. A-nya 1, 1, 1. Wow, jelas ya itu ya. B-nya 2, 3, 4. C-nya 1, 2, 3. Jelas kita ambil koefisien dari A. Nah, karena kita ambil koefisien dari A, berarti A yang paling sederhana, maka kita putuskan, kita eliminasi A. Gitu ya. Nah, sekarang ambil 1 dan 2. Karena semuanya variabelnya koefisiennya 1. Jadi A itu koefisiennya 1. 1 sama 2 dikurang, gitu ya. Oke, bisa kamu tuliskan nanti sendiri. Ini kalau dikurang dapatnya negatif B, gitu ya, ditambah 3C. Nah, ini 0 dikurangi 2, berarti negatif 2. 2B kurangi 3B berarti negatif B. C kurangi negatif 2C berarti 3C. 0 min 2, min 2. Sekarang ambil mana? Ambil 2 sama 3 boleh. 2 dan 3. 2 dan 3 dikurang lagi boleh ya. Dikurang berarti 3 kurangi 4 negatif berarti 7B. Kemudian ini min 2 kurangi negatif 3 berarti plus C gitu ya. Sama dengan 3. Nah, kita punya yang baru. Yang baru adalah apa ini yang baru? Yang baru adalah persamaan, anggap saja ini persamaan 4 dan persamaan 5. Persamaan 4 sama 5 ini bisa dieliminasi asalkan, nah ada asalkan ya, C-nya sama atau B-nya sama. Kita mau buat yang sama, siapa yang sama? Mungkin saya buat B-nya sama, boleh ya, B-nya ya sama ya. Kalau B-nya sama, berarti ini dikali 7. Nah, dapatnya negatif 7B, 21C, negatif 14, gitu kan? Sekarang kita selesaikan. Ini ditambah saja, ya. Kenapa ditambah? Ini ditambah karena tandanya berbeda ya, plus sama min, ditambah. Kita tambah berarti habis. Dapatnya 22C sama dengan negatif 11. Oh, C-nya setengah, negatif. Ambil persamaan yang ada tadi untuk mendapatkan B. B dulu ya, jangan langsung A. Karena di sini B pasangannya yang paling dekat adalah C, pasangan paling dekat adalah B. Kita ambil persamaan 4 tadi, negatif B ditambah 3C kan negatif 2. Negatif B, 3/2 ya. Negatif 2, negatif B. Itu kalau pindah kanan itu negatif setengah. Ya udah, berarti B-nya setengah. Dapat A, dapat B, baru dapat B, dapat C, baru ke A. Nah, kita ambil persamaan 1,
A ditambah 2B plus C 0, A-nya nggak tahu, B-nya setengah, berarti ditambah 1, C-nya negatif setengah 0, berarti A ditambah setengah 0, A-nya otomatis negatif setengah. Baru kita ke pertanyaan. Nah, pertanyaannya A ditambah B setengah negatif, B-nya juga setengah, dibagi C-nya min setengah. 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Ini jawabannya. Itu ya. Nah, sekarang ke pertanyaan bawahnya itu ada nilai X dari suatu pertidaksamaan. Pertidaksamaannya adalah ini. Nah, ini pertidaksamaannya kita lihat bahwa dia bentuk akar. Kalau bentuk akar otomatis sama dikuadratkan. Nah, kalau kita mau kuadratkan, yaudah, ini dikuadratkan. Kalau dikuadratkan akarnya hilang. 4x kurangi 1. Nah, yang kanan tetap dikuadratkan ya, karena dia nggak punya akar. 4x kurangi 1, ini dikuadratkan. X plus 5, X plus 5 juga boleh. Jadinya 10x ditambah 25. X kuadratnya ada di kanan, saya pindah seruas kanan semua ya. Ini kalau dipindah ke ruas kanan, maka kita dapatkan X kuadrat. Ini 4-nya ke kanan, berarti 6x jadinya nanti 26. 0 ya. Nah, ini kalau kamu faktorkan, ini tidak bisa ini. Nah, ini kalau kita pindah ke ruas kanan, 0-nya x kuadrat 6x plus 26 ya. Yang dicaplok adalah x kuadratnya, berarti ini dicaplok. Karena ini tidak bisa difaktorkan, kita curiganya dia adalah definite negatif. Nah, apa itu definite? Kita cek dulu nilai D. D itu B kuadrat min 4AC. B-nya 36 gitu ya. Kurangi 4 kali 1 kali 26. Saya nggak tahu nilainya, yang jelas dia negatif. Akibatnya dia kurang dari 0. O berarti dia definite. Karena D kurang dari 0, maka dikatakan ini adalah definite. Nah, untuk definite positif atau negatif itu kita lihat depan kuadratnya. Nah, karena depan kuadratnya positif, berarti dia dikatakan definite positif. Apa maksud definite positif? Definite positif itu secara grafik kurva ya. Karena ini parabola kan x kuadrat plus 6x plus 26, itu dia tidak menyentuh sumbu x karena dia definite. Nah, bisa membuka ke atas senyum, bisa membuka ke bawah. Ini semuanya definite. Kalau ini berarti definite positif karena senyum. Nah, kalau ini definite negatif karena sedih. Nah, kalau ini diasumsikan sebagai X berarti ada sumbu Y di sini, gitu kan. Ini batasannya adalah 0, maka nilainya ini kalau dia adalah definite positif ya, dia akan selalu positif. Nah, padahal yang diinginkan di sini itu adalah lebih dari 0. Nah, berarti dikatakan ini karena dia lebih dari 0, dia sebagai definite positif, berarti untuk semua X bernilai positif. Maka ini berapapun X-nya akan memenuhi syarat. Gitu ya. Oke, lah terus kita jawabannya dari mana? Kita jawabannya itu dari syarat numerik. Jadi kita dalam suatu bentuk akar itu kan ada syarat numerik. Syarat numeriknya adalah dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Berarti 4x min 1 lebih dari 0, 4x lebih dari 1, x lebih dari 1/4. Nah, gitu ya. Jadi ini mengandung definite positif, maka kita tidak perlu memperhatikan ini karena ini akan benar untuk semua nilai x. Kita hanya memperhatikan syarat numeriknya. Di sini dalam akar adalah 4x min 1, dia lebih dari 0, diperoleh x-nya lebih dari 1/4. Berarti ini jawabannya. Samaan yang sesuai dengan daerah yang diarsir. Nah, daerah yang diarsir itu adalah ini ya, ini bentuknya parabola. Kita ingat tadi bahwa parabolanya itu senyum apa sedih. Karena parabolanya itu adalah senyum gitu ya, maka dikatakan A-nya harus positif. Cek dulu pilihan gandanya.
Bilangan gandanya yang positif mana nih? Positif A ya. Ini 3/4 X kuadrat, 3/4 X kuadrat gitu. Nah, kita cek yang pilihan yang lain. 4/3 X kuadrat benar, positif. Ini min 3/4 salah ya. Karena dia harus senyum. Kemudian yang E kita cek lagi, ini min 3/4 juga negatif, berarti salah. Maka pilihan yang paling mungkin dari jawaban ini adalah A, B, atau C. Nah, kemudian dari A, B, C ini kamu lihat lagi. Jadi X kuadrat min 4X plus 4, X kuadrat min 4X plus 4, semuanya sudah sama. Yang membedakan adalah 3/4, 3/4, 4/3. Nah, sebelum ke sana, kita mungkin bisa cek dulu uji titik ya. Kita ambil uji titik yang paling masuk akal. Mungkin di sini saya ambil uji titiknya adalah 3 atau 2 yang ada di situ. Itu adalah persamaan garisnya ya. Misal saya ngambil di sini. Nah, ini berapa ini sebenarnya? Ini tuh 0,3. Artinya, kalau misalkan saya masukkan X-nya 0, X-nya 0 gitu ya. Kalau X-nya 0, nanti harus ketemunya 3. Kita cek ke sini. X-nya saya ganti 0 ya, 0 kuadrat 0, 4 kali 0, 0 ditambah 4, hasilnya 4, 3/4 kali 4. Oh, benar, jawabannya adalah 3. Oh, yang benar adalah 3/4, berarti ini salah. Ini kan 4/3 ya. Berarti bisa jadi A, bisa jadi B. Gitu kan, semuanya udah sama A, B. Yang bedakan A sama B adalah dia lebih dari apa kurang dari. Nah, untuk melihat lebih dari atau kurang dari, kayak tadi kita pakai istilah uji titik. Ambil titik sembarang di sini. Nah, saya ambilnya di sini saja ya. Ini 2,1 gitu aja. Nah, saya ambilnya 2,1. Artinya X-nya 2, Y-nya 1. Ini harus benar. Kenapa harus benar? Karena dia ada pada daerah arsir. Nah, sekarang persamaannya sama, yaitu Y 3/4 gitu ya. X kuadrat dikurangi 4X plus 2. Saya ngambil X-nya 2 gitu ya. Saya ngambil X-nya 2, berarti kan 3/4, 2 kuadrat 4, 4 kali 2, 8, 8 tambah 2 gitu ya. Oh, kok 2 ini, maaf ya, ini adalah 4, salah ketik, ya tipu. Nah, ini Y-nya itu 1. Nah, dihitung-hitung-hitung ini 0, jadi 1, sini 0. Dia harus benar, kalau harus benar berarti dia harus lebih dari. Karena 1 itu lebih dari. Maka jawaban yang lebih dari adalah yang A. Ini ya, lebih dari. Gitu. Jadi cek dulu tadi senyum sedih, ternyata senyum, dapat pilihannya A, B, C. Kemudian diuji coba titik salah satu untuk mendapatkan persamaan yang sesuai. Nah, habis itu uji coba titik pada daerah yang arsir untuk mendapatkan lebih dari atau kurang darinya. Oke, lanjut. Ini mudah sekali ini. Ini nilai dari X plus 7 dari suatu persamaan ini tinggal kita faktorkan ya. Kita dapat X-nya dulu dari pemfaktoran. Kita faktorkan 4 itu ya bisa 41, bisa 22, cuma mau dapat 5 berarti kan harus 14. 5-nya negatif berarti negatif 1, negatif lagi, utang 1, utang lagi gitu kan. Nah, kita dapatkan X min 1-nya 0 berarti X-nya 1, X min 4-nya 0, kita dapatkan X-nya adalah 4. Maunya X ditambah 7, ya udah ini kalau ditambah 7 berarti ketemunya 1 tambah 7, 8. Kemudian ini 4 tambah 7, ketemu 11. Udah 8 sama 11. Gitu ya. Sekarang soal bawahnya. Soal bawahnya ini bentuk bentuk nilai mutlak ya. Kita melihat bahwa nilai mutlak itu harus selalu positif. Ini kalau kita hitung dari depan itu negatif 3. Dikali mutlak dari negatif 2 berarti 2 karena mutlak. Ditambah negatif 4 dibagi 2 itu negatif 2 karena mutlak berarti 2. Dikurangi min 4 kuadrat itu 16. Ini yang kuadrat adalah 4, berarti kan 16. 16 min, berarti kan min 16. Cuma di mutlak hasilnya tetap 16. Dibagi mutlak 22 pangkat 3 berarti 8. Aturan perkalian itu kayak pipolondo, ping poro tambah lan sudo. Berarti itu kali dulu ping dulu. Ini min 6. Tambah ping poro bagi dulu ya. Ini yang belakang 2, 16 dibagi 8 itu 2. Di sini ada plus 2.
Maka kita dapatkan 2 ini. Kalau ini tambah sama kurang itu duluan mana? Terserah, sama aja hasilnya. Ini kalau saya coret dapatnya negatif 6. Sederhana ya. Jadi menerapkan konsep peng poro tambah lan sudo. Tambah dulu peng poro. Soal himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan bentuk mutlak. Bentuk mutlaknya adalah 6. Nah ini ya, ini kalau saya tulis lagi, itu 6 dikurangi 2, mutlak 2x dikurangi 4 kurang dari 4. Nah ini harus dalam bentuk yang baku. Bentuk baku kita adalah kalau ada mutlak x kurang dari a, kurang dari ya, itu maka x-nya di antara a dengan negatif a. Berarti mau nggak mau di sini harus menyisakan mutlak di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Maka yang kita bisa lakukan adalah dipindah yang paling jauh hubungannya dengan mutlak. Itu jelas 6. Kalau 2 ini sangat dekat ya, 2 kali mutlak. Berarti 6-nya pindah dulu. Pindah ke belakang. Jadinya 4 dikurangi 6. Gitu ya. Nah ini kalau dihitung ketemu negatif 2. Negatif 2 lagi. Mutlak 2x dikurangi 4. Nah, ini kalau kamu lihat di situ ada 2 sama negatif 2 sama negatif 2 di kedua ruas. Berarti boleh dicoret ya. Gitu boleh nggak? Boleh. Nah, tapi ini negatif. Nah, supaya kamu tidak ragu mungkin dibuat seperti ini. 2x kurangi 4 kurang dari negatif 2 per negatif 2. Nah, karena kasusnya di sini itu ada pembagian negatif dari suatu pertidaksamaan. Jadi ini kan dibagi tapi negatif. Nah, maka tandanya berbalik. Mutlak dari 2x kurangi 4 menjadi lebih dari 1, bukan kurang dari. Oh, berarti kita nggak pakai ini, tidak. Kita pakai apa? Pakai yang lebih dari. Nah, yang lebih dari bagaimana? Masih ingat nggak tadi? Yang lebih dari itu pakai atau. X-nya lebih dari A atau X-nya kurang dari negatif A. Jadi, nek lebih dari pakai atau, nek kurang dari itu di antara. Nah, ini pakai atau ya, berarti iya. 2x kurangi 4 kurang dari negatif 1 atau 2x kurangi 4 lebih dari 1. 2x kurang dari 3, x-nya kurang dari 3 per 2. 2x lebih dari 5 ya, ini ya. 5, berarti x-nya lebih dari 5 per 2. Gitu. Jadi kalau membagi dengan negatif itu tanda pertidaksamanya berbalik ya, ini 5 tadi. Bagi negatif pertidaksamaan berbalik, ada atau sama tidak ada atau. Nek kurang dari itu di antara, kalau lebih dari itu pakai atau. Itu ya ditekankan. Lanjut. Soal mencari nilai X yang memenuhi pertidaksamaan akar dari X kuadrat kurangi 3X kurang dari 2 adalah gitu ya. Nah, ini ada akar. Konsepnya kalau ada akar tadi dikuadratkan. Akar dikuadratkan untuk P1-nya akarnya hilang. Nah, yang kiri selesai akarnya hilang, yang kanan jadi 4 karena dikuadratkan. Ini pertidaksamaan berarti pindah ke ruas kiri ya semuanya. Nanti kurang dari 0 kita faktorkan dulu. Kalau kita faktorkan 41 pakainya untuk jadi 3 itu utang 4 dulu disaur 1. Gitu ya. Nanti dapat HO. HO itu harga 0 disama dengan K0. X-nya dapat negatif 1. Ini dapat 4. Gitu ya. Dari sini kita punya garis bilangan karena bentuknya adalah pertidaksamaan garis bilangan ya. Angkanya negatif 1 dengan 4. Dari negatif 1 sama 4 karena tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari, nanti pilih yang negatif. Cuma di sini gimana cara memilihnya? Depan kuadrat positif, maka dari kanan positif, negatif, positif. Tadi katanya kurang dari, berarti pilih negatif yang tengah. Gitu ya. Oke. Itu baru yang pertama. Terus sekarang ini kan maunya ada syarat numerik. Jadi kita punya yang namanya syarat numerus atau syarat numerik.
Syarat numeriknya kita ambil di dalam akar. Di dalam akar itu x kuadrat min 3x harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini ada faktor lagi karena ada kuadrat, x-nya keluar ya, nggak punya konstanta itu, nggak punya konstanta, x-nya keluar. X kurangi 3 lebih dari 0, dapat x-nya 0 dan x-nya 3. Nah, kita masukkan di sini, di garis bilangan lagi, cuma harus disesuaikan. Kalau 0 berarti di kanannya negatif 1, 3 di kirinya 4, berarti 0, 3. Bedanya ini isi ya, ada sama dengannya, berarti isi. Ini ada kuadratnya positif juga, berarti plus min plus. Cuma kita butuhnya yang lebih dari 0, berarti yang positif. Tuh. Oke. Nah, kalau seperti ini gimana? Nah, kita ambil irisan dari keduanya. Irisan keduanya itu yang dapat dua-duanya itu mulai dari sini. Nah, kan di sini kan negatif 1 sampai ini. Berapa ini? 0. Yang ini mulainya adalah 3 sampai 4. Nah, kita ganti gambarnya yang lebih jelas ya. Oke, nah kalau kita tuliskan berarti bagaimana? Maka jawabannya adalah negatif 1 sampai 0. 0-nya isi. Nah, terpisah ya, atau 3 sampai 4. Nah, 4-nya bagaimana? 4-nya isi. Bukan. 4-nya kosong. Yang isi adalah 3. Ini jawabannya. Gitu ya. Sekarang soal bawahnya. Soal bawahnya itu kalau kamu lihat, coba. Nilai X yang memenuhi persamaan. Persamaannya ini adalah gitu kan. Nah, ini sebenarnya bisa difaktorkan aslinya. Kalau kamu cek ya, ini bisa faktor ini. Coba soalnya saya tulis dulu ya. X kuadrat 2x ditambah 1 per x plus 1 sama dengan 1. Nah, ini kalau kamu mau faktorkan boleh, enggak apa-apa gitu ya. Kita pakai cara normal dulu. Kalau cara normal berarti dipindah ruas ya. E kuadrat 2x plus 1 per, gitu kan, x plus 1. Nah, ini kan min 1 sama dengan 0. Loh, kalau min 1 pecahan berarti samakan penyebutnya x plus 1. Biar sama ya. Kita dapatkan x kuadrat 2x ditambah 1 min x min 1. Per x plus 1 sama dengan 0. Nah, kalau dihitung dapatnya berapa ini? Dapatnya adalah x kuadrat min 3x plus 0 sama dengan 0. Gitu ya. Ini satunya habis per x plus 1. Nah, ini akan sama dengan 0 jika yang atas 0 karena ini pecahan gitu ya. Kesini ya. Ini x kuadrat plus 3x harus 0. Berarti kalau itu 0 difaktorkan x plus 3. X-nya ketemu 0 sama negatif 3. 0 dan negatif 3. Gitu ya. Oh, bukan. 0 dan 3. Bukan negatif. Ya, ini negatif. Saya salah nulis. Jadi ini negatif. Oke ya. Jadi intinya kalau ada persamaan dalam bentuk faktor, itu dibuat harga nolnya dari mutlak 2x plus 5 lebih dari x plus 3. Nah, ini walaupun mutlaknya ada 1 ya, konsepnya itu seperti mutlak ada 2. Jadi ada yang ditambah dan ada yang dikurang. Maka penyelesaiannya di sini 2x ditambah 5. Ada yang ditambah dengan x plus 3. Jadi di sini kita buat di sini satu suku yaitu x plus 3. Nah, ada yang dikurang. Jadi 2x plus 5 dikurangi dengan x plus 3. Tandanya apa di situ? Tandanya adalah lebih dari, sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kita tambah 2x 3x sama dengan 3x, 5 3 8. Kemudian ya ini x 5 kurangi 3 2 ya. Oke, dah. Kita punya harga nolnya disama dengan K0.
berarti X-nya adalah min 8/3. Ya, ini X plus 2, 0, maka X-nya adalah negatif 2. Ingat bahwa kita pakai konsep pertidaksamaan karena ini, maka pakai garis bilangan isi ya. Karena di situ lebih dari sama dengan 8/3 baru negatif 2. Karena yang paling kecil adalah 8/3, negatif ya. Terus bagaimana cara kita memilih tandanya? Seperti tadi, ini positif, kalau dikali hasilnya positif, gitu kan? Nah, kalau positif berarti dari kanan positif selang negatif positif. Karena lebih dari, maka kita pilih otomatis yang positif. Udah. Maka X-nya kurang dari sama dengan 8/3, terpisah pakai atau. X-nya lebih dari sama dengan negatif 2. Gitu ya. Jadi konsepnya sama seperti tadi yang ada itu ya. Berikutnya ini ada soal nilai mutlak dari X plus 2 kuadrat ditambah 3 kali X plus 2 mutlak kurangi 10. Nah, ini kalau kamu lihat ada mutlaknya sama, 1, 2, satunya kuadrat, satunya tidak. Maka kalau terjadi seperti itu, kita boleh misal ya, dimisalkan mutlak X plus 2-nya dengan suatu variabel, misalkan A. Maka kita peroleh ini A kuadrat ditambah 3A, karena mutlak kurangi 10 sama dengan 0. Nah, ini kalau diselesaikan, berarti ada pemfaktoran antara A dengan 7. Nah, ini A ya, A semua. 5 sama 2 ditambah 3. Kan ini maunya plus 3, berarti plus 5 kurangi 2. Dapat nilai A sama dengan 2 dan A sama dengan negatif 5. Kita kembalikan lagi, A tadi apa? A tadi adalah X plus 2 sama dengan 2. X plus 2 sama dengan negatif 5. Loh, nilai mutlak kok sama dengan negatif 5? Maka kalau misalkan nilai mutlak sama dengan negatif 5, berarti ini tidak masuk, ra oleh. Oh, mutlak kok negatif gitu kan. Nah, yang kita selesaikan cuma ini, mutlak dari X plus 2 sama dengan 2. Nah, bagaimana penyelesaian mutlak yang seperti ini? Penyelesaian mutlak itu ada 2. X plus 2 itu bisa positif 2, X plus 2 bisa negatif 2. Maka kita peroleh X-nya 0 dan X-nya pindah ya, negatif 4. Gitu. Kita ke soal berikutnya. Yang bawahnya itu pertidaksamaan dari ini. Nah, ini sederhana sekali ya ini ya. Ini bisa kita langsung faktorkan karena ini sudah dalam bentuk pemfaktoran A kuadrat plus BX plus C ya. Nah, kita faktorkan dulu. Ini 2X sama X ya. 3 itu bisa diperoleh dari 1, 3. 2 kali 3, 6. Jadi kesininya 6, kesini 1. 6, 1. Mau jadi 5, berarti 6-nya positif karena maunya positif 5, kurangi 1 ya. Kita dapat HO, harga 0-nya kayak tadi, 2X min 1, 0, maka X-nya setengah. Satunya X plus 3-nya 0, berarti diperoleh negatif 3. Karena ini pertidaksamaan, sekali lagi pakai garis bilangan, yang kecil dulu baru setengah. Nah, kita lihat lagi di sini, di depan kuadrat. Kalau ini kan kuadratnya 1 ya, positif, maka dari kanan positif, negatif, positif. Kita ambil yang kurang dari 0, berarti pilih yang negatif. Berarti yang ini yang negatif. Oke. Gitu ya. Nah, secara jawaban berarti dia terletak di antara negatif 3 sampai setengah. Kita cari yang di antara negatif 3 sampai setengah mana? Kita cari ke bawah ya. Nah, ini negatif 3 sampai setengah. Ini ya. Yang C, yang B. Oh, ini. Yang D, maaf. Negatif 3 sampai setengah. Tuh ini ya. Oke, soal berikutnya ini masih dalam bentuk nilai mutlak
Nah, nilai mutlaknya ada 1, ada konstantanya, semua konstanta harus pindah ke ruas kanan. Jadi kalau saya tulis ya di sini ya, 2 ditambah 3 kali mutlak 3x min 2 sama dengan 8. Ini yang pindah itu 2 dulu, jadi 3-nya masih sama. Seperti ini, 8 kurangi 2, 3 mutlak 3x kurangi 2, 6. Nah, ini baru 3-nya pindah. 6 dibagi 3 ya, karena ini kali, maka mutlak 3x min 2, 2. Mutlak itu nilainya ada 2 tadi ya, ada yang positif sama ada yang negatif. Kita dapatkan dari yang positif itu 2 ke kanan 4, berarti x-nya 4/3. Yang ini ke kanan 0, 0 dibagi 3 tetap hasilnya 0. Berarti kita dapat jawabannya adalah 4/3 dan 0. Ini ya yang A ya, 4/3 sama 0. Oke, soal yang terakhir di sini ya. Ini ada nilai mutlak dari x plus 1, bukan mutlak ya, akar x plus 1, kemudian akar lagi itu berapakah nilainya. Nah, ini lebih panjang dari yang lain ya, karena mutlak akarnya ada 2. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nilai x yang memenuhi. Nah, mungkin kalau kamu bingung, itu boleh kamu coba masukkan angka sembarang gitu ya. Loh, angka sembarang gimana? Contoh ya, ini cara bodoh, bukan cara bodoh ya, cara lebih pintar sebenarnya, karena kita pakai cara yang sederhana, berarti kan kamu lebih pintar. Misal saya ambil sembarang x-nya 3, 3 tambah 1, 4, 4 di akar 2, 3 kurangi 2, 1, 1 di akar 1. Oh, benar jawabannya 3, berarti saat x sama dengan 3, ternyata benar jawabannya 3. Gitu kan, sederhana. Ini 0 masuk sini, 0 tambah 1, 1, 0 kurangi 2, nggak mungkin negatif itu bisa di akar. Negatif 1, negatif 1 tambah 1, 0, 0 di akar 0, negatif 1 kurangi 2, salah, nggak mungkin juga. Nah, kan berlaku sama untuk yang lainnya, itu yang paling sederhana. Nah, terus bagaimana kalau mau menyelesaikan dengan cara yang benar? Nah, kalau mau cara yang benar ya dihilangkan akarnya. Dihilangkan akarnya itu bagaimana? Dihilangkan akarnya itu bisa dikuadratkan. Atau lagi ya, kita bisa ambil cara bahwa karena dia akar, berarti kita menerapkan syarat dari akar, syarat numerus akar ya. Kita lihat dari syarat numerusnya, x plus 1 harus lebih dari sama dengan 0, x harus lebih dari sama dengan min 1. Itu ya, lagi x min 2 harus lebih dari sama dengan 0, x lebih dari sama dengan 2. Nah, dari syarat numerus ini, x lebih dari sama dengan 2 itu kan cuma yang ada 2 atau 3, tinggal masuk sini kan, 2 apa 3. Nah, kamu cek saja di sini, 2 tambah 1 di akar apakah benar saat ditambahkan sama dengan 3. Nah, gitu ya. Oke, itu yang paling sederhana. Kita pakainya cara yang sederhana saja. Oke, terima kasih hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Diakhiri, selamat belajar untuk PAS-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.